Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Adit Ilyas Sidiki, mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam ST Al-Fatah, Bogor, Cilengsi. Nomor induk mahasiswa A2001362. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori spiral of silence atau dalam bahasa Indonesia spiral keheningan. Teori spiral of silence adalah teori di mana media lebih memberikan perhatian kepada pandangan mayoritas dan menekan kepada pandangan minoritas. Orang-orang yang ada dalam minoritas ini cenderung mereka lebih lemah dalam berpendapat, sehingga mereka berpikiran bahwa lebih baik menyembunyikan apa yang dia pikirkan atau apa yang dia kembangkan, karena dia takut akan adanya isolasi masyarakat. Namun sebaliknya, orang-orang yang ada di pihak mayoritas, mereka akan merasa percaya diri tentang apa yang mereka kemukakan kepada orang lain. Maka dari itu, pendapat-pendapat ini muncul dari asumsi masyarakat tentang perundungan atau isolasi yang didapati oleh pihak minoritas. Nah, ketakutan ini muncul jika individu-individu itu berseberangan opininya atau bahkan berlawanan dengan opini-opini yang dimiliki oleh masyarakat mayoritas. Individu-individu yang berbeda pendapat dengan pendapat mayoritas, mereka akan cenderung bungkam atau silence karena mereka takut akan isolasi masyarakat yang akan dia terima. Nah, teori spiral of silence ini ditemukan oleh Elizabeth Noel Newman. Dia adalah seorang ilmuwan politikus asal Jerman. Dalam bukunya yang berjudul The Spiral of Silence, keheningan spiral, dibangun atas 4 pokok. Yang pertama, media massa. Yang kedua, interaksi antar pribadi dan interaksi sosial. Yang ketiga, pernyataan individu tentang suatu hal. Dan yang keempat adalah persepsi orang lain tentang suatu hal yang dilontarkan. Elizabeth Newman sebagai penemu teori ini menjelaskan 3 asumsi dasar dari teori ini. Ketika teori tersebut menjelaskan atau berbicara mengenai bagaimana keheningan itu terbentuk di antara kelompok minoritas ketika mereka berada di antara kelompok mayoritas. 3 asumsi dasar itu yaitu, pertama, orang-orang mayoritas akan mengancam individu-individu yang berbeda pendapat dengan adanya isolasi. Dengan demikian, kelompok minoritas akan diliputi rasa takut dengan adanya isolasi dari orang-orang yang berkuasa. Yang kedua, rasa takut akan isolasi membuat individu-individu itu akan senantiasa mencoba untuk menilai iklim opini. Yang ketiga, perilaku publik dipengaruhi oleh penilaian dari opini publik. Contoh kasus spiral of silence di Indonesia adalah kasusnya Ahok. Nah, orang-orang mayoritas berpendapat bahwa Ahok ini menistakan agama, namun orang-orang mayoritas berpendapat sebaliknya. Disinilah opini mayoritas menekan opini minoritas, sehingga muncul pendapat umum bahwa Ahok menistakan agama. Dan disinilah opini atau kaum mayoritas, disinilah kaum minoritas ragu untuk menyuarakan pendapatnya, sehingga pendapat kaum mayoritaslah yang diterima oleh masyarakat umum di Indonesia. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari teori ini adalah teori spiral of silence adalah teori di mana orang cenderung diam ketika ia tahu pendapat yang ia miliki ini berbeda dengan pendapat mayoritas. Karena apa? Karena pertama, dia takut akan isolasi yang ia akan dapat ketika berada di kelompok mayoritas. Kedua, menyuarakan pendapat berarti dia akan menerima konsekuensi negatif yang lebih ekstrim dari isolasi belaka.
Nah, itulah sedikit apa yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya, mohon dimaklumi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Adit Ilyas, sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.